warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman satu kelompok saya akan menyampaikan dan mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah program linier yang dibimbing oleh Bapak Dr. Heri Suprayitno, SSI, MSI. Pada tugas kami mengangkat sebuah judul yaitu analisis keuntungan optimal penjualan toko Audi dengan metode simplex menggunakan aplikasi C++. Kami berasal dari kelompok 6, di mana ada 5 anggota. Saya sendiri, Erli Widiatama, NIM 081911833008, Kak Musyarofah, NIM 081611833054, Kak Ardila Revonika, NIM 081611833057, Aulia Rahma, NIM 081911833009, dan Zafira Audi Mastura, NIM 081911833080. Di mana dalam penjelasan kami nanti akan memuat 5 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima penutup. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Mohon disimak dengan baik. Selanjutnya pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satu upayanya adalah mengembangkan usaha mikro. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, usaha mikro selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduk berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil, baik di sektor tradisional maupun modern. Salah satu usaha dagang yang berkembang saat ini adalah usaha sembako. Usaha sembako ini tidak hanya berada di pasar, melainkan juga berada di kedai rumahan. Toko Audi merupakan salah satu usaha kecil yang bergerak di penjualan barang-barang pokok. Barang di toko Audi beragam dan merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti beras, susu, minyak, dan lain-lain. Dalam hal ini, melibatkan cabang ilmu program linier. Program linier merupakan suatu metode penentu nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum, maksimal atau minimum diperoleh dari nilai dalam satu himpunan penyelesaian persoalan linier. Data hasil penjualan toko Audi dinilai sebagai data pertidaksamaan linier. Tujuan penelitian ini ialah untuk menentukan pendapatan maksimal yang diperoleh toko Audi per minggunya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Keuntungan Optimal Penjualan Toko Audi dengan metode simplex menggunakan aplikasi C++. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana analisis yang digunakan untuk menentukan keuntungan maksimal per minggu dari toko Audi yang diselesaikan menggunakan metode simplex. Yang kedua, bagaimana pendapatan maksimal yang diperoleh toko Audi per minggunya. Dari rumusan masalah diperoleh tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui keuntungan maksimal per minggunya yang diperoleh toko Audi menggunakan metode simplex. 2. Mengetahui pendapatan maksimal per minggu yang diperoleh toko Audi dengan menggunakan metode simplex. Untuk luaran penelitiannya, hasil analisis metode simplex dengan menggunakan program C++ digunakan sebagai acuan memaksimalkan segala aspek yang berhubungan dengan keuntungan yang bisa diperoleh per minggu pada toko Audi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua, manfaat bagi penulis. Menerapkan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan mata kuliah program linier. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara mengaplikasikan program linier
dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan software C++. Memberikan pengalaman mengolah data dengan metode simplex yang diselesaikan dengan program C++. Manfaat penelitian. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau memberi kontribusi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. Dapat menyempurnakan penelitian ini menggunakan metode yang lebih baik, serta mempertimbangkan variabel yang lain, sehingga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Yang keempat, manfaat bagi pemilik toko Audi. Mempermudah memaksimalkan segala aspek yang berhubungan dengan keuntungan toko. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, kami mengambil 5 sub pembahasan. Yang pertama, toko sembako. Toko sembako merupakan usaha kecil yang juga disebut warung kelontong. Warung kelontong adalah toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari dan terletak di dekat perumahan atau lokasi umum lainnya agar bisa lebih mudah diakses banyak orang. Yang kedua yaitu toko Audi. Toko Audi adalah salah satu toko sembako yang berada di daerah Lumajang, yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Barang yang dijual adalah bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, susu, dan lain-lain. Toko Audi merupakan usaha perorangan dan milik pribadi, sehingga keuntungan toko menjadi milik pribadi. Harga barang yang dijual pun beragam dan juga bisa berubah mengikuti harga pasar. Tetapi, harga di toko sembako seperti toko Audi umumnya lebih mudah terjangkau daripada di swalayan. Yang ketiga yaitu program linier. Menurut Friedrich Hiller dan Gerald J. Lieberman, pada tahun 2000, linear programming atau program linier adalah model matematis untuk menggambarkan masalah yang dihadapi. Linier berarti semua fungsi matematis dalam model ini harus suatu fungsi linier. Fungsi linier sendiri adalah fungsi yang berderajat 1, sedangkan program merupakan rencana dari suatu kegiatan. Pemrograman linier adalah rencana kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal. Semua fungsi yang berkaitan dengan fungsi linier. Yang keempat yaitu metode program linier. Ada 4 metode dalam mengerjakan program pemrograman linier. Yang pertama yaitu metode simplex primal. Menurut Suprayitno, metode simplex merupakan prosedur perhitungan yang berulang atau iteratif, di mana setiap perulangan atau iterasi berkaitan dengan satu pemecahan dasar. Simplex primal ini, solusi yang belum optimal dan sudah layak akan diubah menjadi solusi optimal dan layak. Yang kedua yaitu metode Big M. Metode ini dapat digunakan jika kendala tidak mempunyai variabel dari solusi visible awal. Misal, yaitu kendala yang mempunyai tanda sama dengan atau lebih dari sama dengan, sehingga perlu ditambahkan variabel buatan atau dummy. Namun pada akhirnya akan disingkirkan variabel buatan tersebut. Yang ketiga yaitu metode simplex 2 fase. Metode ini digunakan untuk kendala berjenis tanda sama dengan atau lebih dari sama dengan. Bentuk fungsi tujuan yang meminimalkan jumlah variabel buatan atau meminimalkan R. Jika nilai R sama dengan 0, maka semua variabel buatan sama dengan 0. Sehingga menuju ke tahap 2, jika tidak, maka tidak ada solusi atau berhenti. Yang keempat yaitu metode simplex dual. Metode simplex dual yaitu memecahkan persoalan pemrograman linier yang selalu optimal, tetapi tidak layak menjadi solusi yang layak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Borland C++. Bahasa C adalah merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu disetara bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi yang biasa disebut dengan bahasa tingkat tinggi dengan perintah atau assembly. Bahasa C mempunyai banyak kemampuan yang sering digunakan, diantaranya kemampuan untuk membuat perangkat lunak, misalnya DBase, WordStar, dan lain-lain. Nah, Borland C++ ini adalah suatu aplikasi, salah satu aplikasi yang digunakan untuk bahasa C ini. Untuk bab metode penelitian akan disambung oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, sumber data. Penelitian ini dilakukan pada toko sembako Audi yang berlokasi di Jalan Raya Lumajang Probolinggo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.
Penelitian ini dilaksanakan pada 23 Mei 2021 dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Kemudian pendekatan penelitian. Berdasarkan pendekatannya, penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerik dan diolah menggunakan metode statistika. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Dalam makalah ini, digunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini dijadikan dalam bentuk angka-angka. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dilambangkan dengan X. Pada penelitian ini adalah jumlah bahan sembako yang terjual. Kami menggunakan 26 variabel dengan dilambangkan X1 sampai X26. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dilambangkan dengan Y. Pada penelitian ini adalah perolehan keuntungan maksimal yang didapatkan oleh toko Audi. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bahan sembako yang dijual di toko Audi. Sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti di toko Audi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan dua cara, mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti dari gejala yang ada. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui keuntungan maksimal per minggu yang diperoleh toko Audi. Analisis pembahasan. Permasalahan, toko Audi yang berada di Kabupaten Lumajang menjual berbagai jenis barang. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik toko, didapatkan data berupa daftar jenis barang beserta variannya, harga, laba per pieces, dan stok barang per minggu. Dari data yang diperoleh diambil 10 jenis barang dengan total variannya barangnya 26 pieces untuk dilakukan pengujian pada program. Berikut ini tabulasi data dari jenis barang, varian, harga, dan laba toko Audi. Berikut ini tabulasi data jenis barang berdasarkan stok barang per minggu di toko Audi. Berikut ini adalah model matematikanya. Mendefinisikan variabel keputusan yang akan dicari nilainya, dan ini adalah mendefinisikan fungsi tujuan. Menentukan kendala. Berikut ini model matematika untuk menentukan kendala. Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, berikutnya adalah perhitungan solusi optimal untuk data tersebut menggunakan program dari Berlan C++ yang telah kami buat. Pertama, kami run terlebih dahulu. Sehingga keluar output sebagai berikut dengan tampilan sebagai berikut, yaitu yang pertama terdapat tampilan judul, program mencari solusi optimal, dan terdapat 5 nama dari anggota kelompok 6. Di bawahnya terdapat perintah masukkan banyak variabel. Dalam data kami terdapat 26 variabel, sehingga di sini dimasukkan 26. Lalu masukkan banyak kendala sebanyak 10, yaitu lebih kecil sama dengan, dan yang lainnya 0. Lalu perintah pertama masukkan koefisien dari fungsi tujuan sesuai data yang kami ambil, yaitu 9.
550, dan ruas kanan dari fungsi tujuan adalah 0. Kemudian perintah berikutnya adalah masukkan fungsi kendala pertama. Dalam data kami, kendala pertamanya adalah stok Indomie. Dengan nilai kanan 189. Kendala kedua adalah stok pop mie, yaitu X5 plus X6 plus X7 lebih kecil dari 45. Kendala ketiga adalah stok Rexona X8 plus X9 lebih kecil dari 60. Kendala keempat adalah stok Indomie coklat, yaitu X10, X11 lebih kecil dari 40. X10 dan X11 lebih kecil dari 40. Lalu kendala kelima adalah stok bedak Kasen X12 plus X13 lebih kecil dari 25. Lalu kendala keenam adalah stok tepung, yaitu X14 plus setengah X15 lebih kecil dari 50. Plus kendala ketujuh adalah nabati wafer X16 plus X17 lebih kecil dari 200. Kendala ke-8 adalah stok minyak goreng Sanko X18 plus 2X19 lebih kecil dari 50. Kendala ke-9 adalah stok rokok, yaitu X20 plus X21 plus X22 plus X23 plus X24 lebih kecil dari 30. Kendala terakhir adalah stok popok meris, yaitu X25 plus X26 lebih kecil dari 25. Setelah itu akan menghasilkan nilai maksimum dari fungsi tujuan adalah Rp6.702.571 dengan solusi optimal jika X3 sebanyak 189, X5 sebanyak 45, X8 sebanyak 60, X11 sebanyak 40, X13 sebanyak 25, X15 sebanyak 100, X17 sebanyak 200, X18 sebanyak 50, X22 sebanyak 30, X25 sebanyak 25, dan yang lainnya adalah sebanyak 0 paks. Berikutnya yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan yang pertama yaitu model matematika laba maksimum dari permasalahan linear programming pada toko Audi adalah memaksimumkan Z dengan fungsi tujuan Z sama dengan 500X1 ditambah 450X2 ditambah 534X3 ditambah 179X4 ditambah 396X5 ditambah 154X6 ditambah 154X7 ditambah 700X8 ditambah 700X9 ditambah 750X10
ditambah 800x11 ditambah 956x12 ditambah 1300x13 ditambah 1300x14 ditambah 1010x15 ditambah 400x16 ditambah 950x17 ditambah 1300x18 ditambah 1098x19 ditambah 1100x20 ditambah 900x21 1200x22 ditambah 700x23 ditambah 800x24 ditambah 213x25 ditambah 550x26. Kesimpulan yang kedua, toko Audi akan mendapatkan keuntungan yang maksimal apabila dapat menjual mie instan Indomie kaldu ayam sebanyak 189 pak, pop mie soto 75 gram sebanyak 45 pak, deodoran Rexona Free Spirit sebanyak 60 pak, susu cair Indomie rasa coklat 115 ml sebanyak 40 pak, bedak bayi Kasen 350 plus sebanyak 25 pak, tepung terigu setengah kilogram sebanyak 100 pak, wafer nabati 145 gram sebanyak 200 pak, minyak goreng Sanko 1 liter sebanyak 50 pak, rokok jarum 716 sebanyak 30 pak, popok meris ukuran M sebanyak 25 pak, dan yang lainnya sebanyak 0 pak. Sehingga didapatkan keuntungan maksimum yang diperoleh toko Audi adalah Rp672.571 selama 1 minggu. Berikutnya ada saran untuk peneliti, selanjutnya diharapkan lebih teliti dalam memasukkan data yang telah diperoleh ke dalam aplikasi Berlan C++. Untuk mendapatkan keuntungan produksi yang maksimal, maka disarankan pada pemilik toko Audi memperhatikan stok sembako yang sering terjual agar memberikan jumlah keuntungan yang besar. Demikianlah akhir presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.